Lukas NMB, Gubernur Papua diduga telah mangkir beberapa kali ketika harus memenuhi panggilan pemeriksaan KPK terkait kasus dugaan korupsi yang menjeratnya. Rija Tonolaka kini telah ditangkap dan dinyatakan sebagai tersangka. Ia diduga berperan sebagai orang yang menyuap Gubernur Papua, Lukas NMB, terkait dugaan kasus gratifikasi. Kasus gratifikasi yang dilakukan oleh Lukas NMB ini awalnya terungkap setelah pihak PPATK mengungkap ada 12 dugaan pengelolaan keuangan yang tidak wajar di rekening Lukas sejak tahun 2017. Terkait dengan temuan itu, PPATK lantas meneruskannya ke KPK. KPK yang merespon laporan ini telah memblokir sejumlah rekening milik Lukas NMB dengan total uang sebanyak 71 miliar. Uang yang berjumlah fantastis itu menjadi bukti kuat KPK bahwa adanya aliran dana gratifikasi Lukas NMB. Untuk mendalami aliran dana yang diterima oleh Lukas, tim penyidik KPK menelusuri berbagai pengerjaan proyek di Papua atas dasar adanya dugaan penerimaan dana proyek-proyek di Papua. Sebelumnya, rekening Lukas pun ditelusuri dan diketahui sempat menerima uang sebesar 1 miliar. Tak hanya menerima dana sebesar itu, rekening Lukas juga pernah tercatat menyetor uang sebesar 5 juta dolar Amerika ke rumah judi dan 560 miliar rupiah ke kasino. Total kekayaan sebesar itu pun juga membuat lembaga anti rasuah menelusuri kasus pengelolaan keuangan PON Papua yang diselenggarakan pada tahun 2021 lalu dan adanya dugaan pencucian uang. Untuk mendalami aliran dana yang diterima oleh Lukas, tim penyidik KPK menelusuri berbagai pengerjaan proyek di Papua. Pengerjaan proyek di Papua ditelusuri melalui pemeriksaan 9 saksi di Makobrimob-Polda Papua Sabtu 5 November 2022 lalu. Pemeriksaan ini pun dilakukan dengan diawali pemeriksaan kepada Kepala ULP Noldi Taroren. Selain itu, KPK juga meminta keterangan 8 saksi dari pihak swasta atau yang pernah bekerja sama dalam proyek di Papua, yaitu Rija Tonolaka, Boni Pirono, Fredrik Bani, Meike, Yani Ardiningrum, Irianti Yustita, Raswell Patrick Williams Bonai, dan Irma Imelda. Hasil pemeriksaan itu pun akhirnya mengungkap bahwa Direktur PT Tabi Bangun Papua, Rija Tonolaka adalah tersangka penyuap Gubernur Papua Lukas NMB. Sebelumnya, Gubernur Papua tersebut juga telah dinyatakan sebagai tersangka. Rija Tono pun ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan belakang Gedung Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Namun, Lukas NMB yang juga sudah jadi tersangka terlebih dahulu sebagai penerima suap tak kunjung ditahan KPK. Menko Polhukam Mahfud MD menghimbau Gubernur Papua Lukas NMB untuk memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. Diketahui KPK telah menetapkan Lukas sebagai tersangka dugaan kasus korupsi. Mahfud menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Papua Lukas NMB dan tengah diselidiki oleh KPK bukanlah rekayasa politik. Ia juga menekankan bahwa kasus Lukas NMB ini telah diselidiki oleh Badan Intelijen Negara, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, jauh sebelum mendekati tahun politik 2024 seperti sekarang. Bahkan, dia pada 19 Mei tahun 2021 telah mengumumkan adanya 10 korupsi besar di Papua, yang di dalamnya termasuk kasus Lukas NMB. Karena itu, Mahfud mengimbau agar Lukas NMB segera memenuhi panggilan pemeriksaan yang dilayangkan oleh KPK. Imbauan serupa juga disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Ia mengimbau Lukas NMB beserta penasehat hukumnya bisa memenuhi panggilan pemeriksaan dari KPK. Ia juga meminta agar Lukas NMB dan pemerintah Provinsi Papua menenangkan masyarakat di sana. Alex menegaskan pihaknya akan senantiasa menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dalam penyidikan kasus dugaan korupsi. Situasi masyarakat di Papua menjadi pertimbangan bagi lembaga anti korupsi itu untuk mengurungkan niatnya melakukan penjemputan paksa terhadap Lukas NMB. Gubernur Papua Lukas NMB hingga saat ini belum ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi
Padahal dia telah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan alasan lembaganya belum menahan Lukas. Kata dia, Lukas mengajukan permohonan izin ke KPK untuk berobat ke rumah sakit di Singapura. Menanggapi permohonan itu, KPK merekomendasikan Lukas untuk dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Namun, jika nantinya harus dirawat di Singapura, KPK pun akan memfasilitasi. Dia mengemukakan KPK bisa melakukan penahanan paksa. Namun, situasi masyarakat di Papua jadi pertimbangan lembaga anti korupsi itu untuk mengurungkan niat melakukan penjemputan paksa terhadap NMB. Penangkapannya sempat diwarnai dengan baku tembak dan kericuhan yang diduga disebabkan oleh massa Lukas NMB. Mengutip dari berbagai sumber, Lukas disebut diamankan tim penyidik KPK di salah satu rumah makan. Penangkapan berlangsung begitu dramatis karena sempat diwarnai dengan kericuhan di depan Makobrimob. Sementara itu, suara klakson yang paling bersautan hingga sejumlah letusan terdengar meramaikan video tersebut. Diikuti dengan asap putih yang membumbung tinggi tidak jauh dari sana. Usut punya usut, kendaraan yang beramai-ramai berputar balik itu karena situasi di salah satu sisi Makobrimob yang mencekam diduga akibat aksi massa pendukung Lukas. Seruan tembak hingga hajar beberapa kali terdengar di video, ditambah dengan suara letusan senjata serta asap putih. Mengutip sejumlah sumber, letusan dan asap itu diduga berasal dari tembakan gas air mata untuk membubarkan massa yang menyerang Makobrimob pasca penangkapan Lukas. Bukan hanya itu, sejumlah pasukan terlihat telah menyiagakan senjata api mereka apabila diperlukan untuk mengendalikan massa. Beberapa anggota juga tampak bersiaga dengan tameng mereka. Dalam video berikutnya memang tampak Lukas yang mengenakan baju merah itu berjalan dikawal sejumlah orang untuk naik ke dalam pesawat. Disebutkan bahwa Lukas akan langsung menjalani pemeriksaan intensif oleh KPK setibanya di Jakarta nanti. Untuk informasi, Lukas sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua pada September 2022. Itulah rangkuman berita terkait perjalanan kasus Lukas NMB. Saksikan rangkuman berita terupdate lainnya di newsontrendingsuara.com.